Tahu dong gue kalau udah ngorek-ngorek info kayak gimana. Nah infonya, kan kalian semua tahu ya sebutin apa Loli sama si tukang pasir. Secinta itu loh dia. Semua kekurangan si tukang pasir jadi kelebihan di mata si Loli. Tapi kalian tahu nggak? Faktanya si tukang pasir ini sangat abusive sama Loli. Dia udah gak mikirin ada orang apa enggak. Di depan orang juga Loli dibetak-betak juga jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, hanya di Opung SG Channel. Dan seperti biasa, saya ucapkan selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa. Dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kabar terbaru kali ini sepertinya cukup mengejutkan publik. Laura Mezani Mawardi atau yang akrab disapa Loli, anak dari artis Nikita Mirzani yang selama ini terlihat bucin, ternyata dikabarkan sering mendapatkan perlakuan kasar dari kekasihnya sendiri, Fadel Bajide. Hal tersebut diungkapkan oleh TikToker Yolo Ine yang dengan beraninya membongkar sifat asli Fadel Bajide di depan kamera dengan di belakang kamera yang ternyata sangat jauh berbeda. Yolo Ine mengungkapkan bahwa Fadel Bajide adalah tipe laki-laki yang sangat mengatur apapun yang dilakukan atau diucapkan oleh Loli di hadapan publik. Karena itulah Yolo Ine meminta Loli untuk secepatnya sadar bahwa dirinya masih muda dan masa depannya masih sangat panjang. Yolo Ine juga berpesan agar Loli jangan jatuh cinta pada lelaki yang salah. Come on Loli, lo masih muda dan masa depan masih panjang. Circle main lu gue tahu bagus-bagus, cuma lo jangan jatuh cinta sama orang yang abusif sama lo. Pesan Yolo Ine lewat unggahan video di akun TikTok pribadinya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 lalu. Apalagi menurut Yolo Ine, ia mendapatkan kabar dari sumber yang dapat dipercaya bahwa Fadel Bajide kurang menghargai anak Nikita Mirzani itu dan tidak memperlakukan Loli layaknya orang yang ia cintai, seperti yang sering ia bilang saat diwawancarai di podcast-podcast. Kayak mereka tuh ngomong tuh tanpa briefing atau gimana sih gitu kan, jadi ketahuan gitu bohongnya. Tahu dong gue kalau udah ngorek-ngorek info kayak gimana. Nah infonya, kan kalian semua tahu ya sebutin apa Loli sama si tukang pasir. Semua kekurangan si tukang pasir jadi kelebihan di mata si Loli. Kata Yolo Ine, berdasarkan informasi dari seorang temannya, Fadel Bajide itu sering berbuat kasar kepada Loli secara verbal dengan cara sering memaki atau membentak Loli di depan orang lain dan tak melihat situasi ataupun kondisi. Di depan orang aja dia nggak bisa menghargai lo, ucap Yolo Ine menyambung pesannya buat Loli. Tahu nggak? Faktanya si tukang pasir ini sangat abusive sama Loli. Di depan orang juga Loli dibetak-betak juga jadi. Jadi kalau misalnya di kamera terlihat si tukang pasir itu sangat menyayangi Loli, katanya beda kalau off cam. Dan Loli itu setakut itu sama dia, serius. Tukang pasir lu mesti bersyukur lu bisa dapetin Loli, malah lu abusive. Walaupun secara verbal, secara physically enggak ada yang pernah lihat ya. Cuma secara verbal itu kata temen gue, sial banget. Kalau misalnya pada bingung, ini Loli sama tukang pasir gimana sih ngomong kadang-kadang beda-beda. Kalian tahu gak sih apa yang ucapan Loli itu sangat diatur sama tukang pasir. Loli lo masih muda ya, masa depan lu panjang. Circle main lu percaya terus. Terus lu cuma jatuh cinta untuk orang ya yang abusive secara verbal sama lu. Bukan orang aja dia gak menghargai lu. Percaya sama tante udah banyak makan ya. Maksudnya asam garam di dunia percintaan. Wajar kalau misalnya jatuh cinta di usia kamu itu terasa indah. Aja. Tapi percaya deh 10 tahun mendatang itu kamu akan melihat diri kamu yang sekarang, ih ngapain sih? Selain itu, Yolo Ine juga mengingatkan Loli agar jangan begitu mudah terkena tipu daya dari Fadel Bajide sekeluarga. Bukan tanpa alasan, Yolo Ine membongkar kebohongan yang dilakukan Fadel Bajide dan keluarganya kepada Loli dalam hal sewa apartemen. Yolo Ine mengatakan apartemen yang kini menjadi tempat tinggal Loli itu seharusnya harga sewanya hanya berada di kisaran 6-7 juta rupiah per bulan. Jangan mau diperalat ya Loli. Kalau apartemen di tempat kamu itu ya Loli, yang studio itu di kisaran harga 7 juta rupiah dan ada juga yang 6 juta. Bongkar Yolo Ine. Yolo Ine menyayangkan Loli yang ternyata bisa begitu saja percaya dengan tipuan yang dilakukan oleh kakak Fadel Bajide dengan mengatakan kepada Loli bahwa harga sewa apartemen tersebut adalah 11 juta rupiah per bulan. Ini kamu dikasih harga berapa sama si kakaknya tukang pasir? 11 juta rupiah ya? Kenyang perutnya, ujar Yolo Ine.
Karena itulah Yolo Ine meminta kepada putri sulung Nikita Mirzani tersebut agar secepatnya segera sadar. Apalagi ia tahu kalau Loli ini sebenarnya memiliki sifat yang sangat sopan dan baik hati. Bahkan Yolo Ine menilai kalau sebagai ibu, Nikita Mirzani sebenarnya sudah sangat berhasil mendidik Loli menjadi anak yang beradab dan sopan. Sudah Loli melek ya, si Loli ini sebenarnya anak baik. Terlepas konfliknya dengan si ibu, ternyata berhasil loh si ibu ini ngedidik dia, tutur Yolo Ine. Sayangnya, Yolo Ine menilai bahwa sekarang ini Loli memang sedang berada di lingkungan yang salah. Dan lebih menyedihkan lagi, Loli sudah jatuh cinta pada lelaki yang sama sekali tidak bisa menghargainya. Terus ya Loli ya, jangan mau diperalat. Untuk di tempat kamu ya, apartemen kamu itu kisarannya itu untuk yang studio ya, itu di harga 7 juta bahkan ada yang 6 juta. Jadi kamu dikasih harga berapa sih? Kakaknya tuh kasih 11 juta ya, kenyang perutnya. Udah Loli melek ya, si Loli ini sebenarnya anak baik ya. Sebenarnya ini anak baik. Apapun yang terjadi ya di luar sana, ibunya itu ternyata berhasil mendidik dia. Adabnya ada loh. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat videonya Loli yang emang anaknya sesopan itu gak dibuat-buat gitu, tapi gue sayang dijatuhin tangan yang salah. Insaf lu pada anak orang ngakalin. Sementara itu, Laura Meizani Mawardi alias Loli kini tampaknya memang sudah tidak terlalu mementingkan urusan pendidikannya setelah ia pulang dari Inggris ke Indonesia. Padahal sebelumnya Loli sering mengatakan di depan para netizen kalau ia ingin menyelesaikan pendidikannya dan ingin bisa sukses di Inggris agar bisa menunjukkan kepada ibu kandungnya Nikita Mirzani bahwa Loli juga bisa hidup mandiri dan mengurus diri sendiri tanpa bantuan dari ibunya. Namun sekarang sepertinya Loli sudah melupakan semua yang pernah dikatakannya itu. Pasalnya, Loli ternyata jauh lebih memilih untuk mengejar karirnya daripada pendidikannya. Hal tersebut terlihat ketika pacar Fadel Bajide ini membuat konten TikTok bersama channel YouTube Phoenix. "Hai Loli, pilih pendidikan atau karir?" tanya host kepada Loli dalam TikTok tersebut. "Karir," jawab Loli dengan tegas. Namun anehnya, remaja yang masih berusia 16 tahun itu tak mampu menjelaskan alasannya kenapa ia bisa lebih memilih karir daripada menyelesaikan pendidikannya. "Karena karir aja lah, nggak ada penjelasannya," ujar Loli tegas. Pernyataan Loli tentu saja membuat netizen marah dan geram, karena di usianya yang masih 16 tahun, Loli justru lebih memilih untuk mengejar karir daripada menamatkan sekolahnya. Padahal hingga saat ini, Loli dikabarkan belum tamat dari sekolah jenjang SMA. Di sisi lain, anak Nikita Mirzani ini juga terlihat belum pernah merintis karir apapun, sehingga belum ada satupun karyanya yang diketahui publik. Selain itu, sejumlah netizen juga berpikir bahwa Loli menjawab lebih memilih karir karena dirinya memang sudah tidak menjalani pendidikannya lagi, alias sudah putus sekolah. Sebab Nikita Mirzani sempat mengatakan bahwa putri kandungnya itu memang sengaja pulang ke Indonesia karena sudah dideportasi oleh pemerintah Inggris. Bahkan Nikita Mirzani sempat mengatakan karena sudah dideportasi dan diusir dari negara Inggris, seharusnya Loli dipulangkan ke Indonesia dengan cara diborgol. Tapi berkat campur tangan seorang Nikita Mirzani yang masih memiliki naluri seorang ibu yang tidak akan tega melihat anak kandungnya sendiri menderita, akhirnya Loli bisa pulang ke Indonesia dengan sewajarnya. Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa anak pertamanya itu dideportasi karena visanya sebagai student atau pelajar sudah tidak berlaku lagi setelah Loli memutuskan kabur dari asrama sekolahnya dan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Padahal Nikita Mirzani juga sudah berulang kali menegaskan dirinya hanya ingin anaknya Loli itu fokus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu di usianya yang masih 16 tahun. Kata Nikita Mirzani, jika Loli memang menginginkan kebebasan seperti yang selalu diucapkannya, Nikita Mirzani akan memberikan kebebasan tersebut setelah Loli dinyatakan lulus dari sekolahnya yang setara dengan SMA. Namun sayangnya, keinginan Nikita Mirzani tersebut tampaknya sama sekali tidak digubris oleh Loli. "Dia milih karir karena udah nggak sekolah," ujar seorang netizen. "Pendidikan atau karir?" ditanya ke anak yang masih 16 tahun, sahut netizen yang lain.
Emang dia lagi merintis karir apa ya? Seriusan nggak tahu? Tanya netizen lain yang begitu penasaran. Nikita Mirzani juga tidak membantah dan membenarkan bahwa putrinya Loli memang sempat mendatangi rumahnya, tetapi mereka tidak bertemu. Nikita Mirzani menegaskan bahwa Loli datang ke rumahnya di waktu orang-orang di rumah sudah tertidur lelap. Katanya dia datang ke rumah tapi jam 2:30 pagi, jadi tidak diterima karena udah pada tidur. Tutur Nikita Mirzani saat hadir di podcast Denny Sumargo. Nikita Mirzani mengaku heran mengapa putri sulungnya itu mendatangi rumahnya pada waktu dini hari ketika orang-orang pada umumnya sedang beristirahat. Ngapain 2:30 pagi? Jadi gue cek CCTV, terus gue cek CCTV dia datang sama Kang Semir. Tapi itu tidak baik dong, masa 2:30 pagi? Ujar Nikita Mirzani heran. Terkait permasalahan Nikita Mirzani dengan putri kandungnya Loli, netizen pun memberikan beragam komentarnya. Intinya dua-duanya salah, anaknya aja sudah minta maaf di medsos kok, dan katanya datang juga ke rumah, ujar seorang netizen. Semoga bisa berdamai lagi, karena sampai kapanpun nggak akan pernah ada yang namanya bekas anak atau bekas ibu, harap netizen lain. Kalau kali ini setuju sama Nyai, minta kebebasan udah dibebasin, jadi ibunya nggak salah, sahut yang lainnya.